Biarlah saya memulai dengan mengatakan ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya diberikan kesempatan untuk berbicara di dalam konferensi yang besar hari ini. Dan saya berbicara kepada saudara dari Skotlandia. Saya mau memberi salam saya sendiri dan juga Kristus. Dan juga salam dari saudara-saudara seiman dari yang menginginkan memberikan salam kepada saudara yang berkumpul di sini di dalam cara yang khusus ini untuk memikirkan tentang karya besar dari Injil dan pekerjaan penginjilan. Saya telah diminta untuk berbicara kepada saudara dalam bagian konferensi ini mengenai subjek yang sangat besar dan penting, yaitu pelayanan dari Roh Kudus di dalam relasinya dengan penginjilan. Ini tentu saja adalah subjek yang sangat vital dan Perjanjian Baru mempunyai banyak hal untuk berkata kepada kita mengenai pribadi dan pelayanan dari Roh Kudus. Tetapi menariknya di dalam Perjanjian Baru, hanya ada satu buku yang secara khusus berfokus kepada subjek penginjilan. Satu buku atau kitab di dalam Perjanjian Baru yang bisa kita katakan secara eksplisit, secara terang-terangan menuliskan sebagai sebuah jejak penginjilan. Ingat bagaimana Rasul Yohanes mengatakan di akhir daripada surat yang pertama bahwa dia menuliskannya supaya orang-orang yang percaya bisa menikmati keyakinan penuh. Ketika Yohanes menuliskan Injilnya, saudara akan ingat bahwa di akhir dari Injilnya dia memberitahukan kepada kita bahwa dia telah memilih perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan Yesus supaya kita bisa menjadi beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam banyak hal ini tidak seharusnya mengherankan kita bahwa adalah di dalam Injil Yohanes kita kemudian menemukan banyak sekali refleksi mengenai pelayanan Roh Kudus di dalam relasinya kepada penginjilan, dan terutama penekanan yang sangat luar biasa pada apa yang Roh Kudus lakukan untuk membuat penginjilan itu efektif. Tidak diragukan dari semua kelimpahan dan harta karun yang ada di dalam Injil Yohanes, saya mau kita mendasarkan pemikiran kita pada sesi ini pada percakapan Tuhan dengan Nikodemus, orang Farisi itu. Dan dari sana kita akan bergerak melewati Yohanes pasal 3 masuk kepada yang lain dari Injil, dan juga melampaui Injil masuk kepada kehidupan sehari-hari dari gereja Kristen. Tetapi saya pertama-tama mau supaya kita memikirkan apa yang Yesus ajarkan melalui penginjilannya secara pribadi kepada Nikodemus. Jika kita bisa katakan seperti ini, Yesus bukan hanya menginjili, tetapi Dia juga mengajarkan kita mengenai penginjilan, dan Dia juga mengajarkan kita mengenai pelayanan dari Roh Kudus. Dan ada 3 hal yang saya mau kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah ini, pentingnya secara absolut dari karya Roh Kudus untuk membuat penginjilan kita efektif. Ini secara khusus menarik di Yohanes pasal 3 karena inilah Yesus yang menjadi sang penginjil. Yesus yang adalah anak Allah, tetapi Yesus sendiri dengan jelas mengatakan ketika Dia mengabarkan Injil kepada Nikodemus bahwa di dalam penginjilannya akan Nikodemus adalah sangat penting untuk Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan Nikodemus. Mungkin ini secara khusus menarik karena Nikodemus bukanlah seseorang yang kita tarik keluar dari selokan. Kita bisa katakan di dalam satu nuansa Nikodemus adalah orang yang terbaik, dia sangat penting, dia berbudaya, dia bahkan sepertinya menghormati Yesus. Di dalam pendekatannya Yesus menggambarkan dia di dalam Yohanes 3 ayat 10 sebagai teolog di Israel. Namun, apa yang Yesus garis bawahi kepada Nikodemus adalah bahwa Nikodemus membutuhkan untuk dilahir barukan. Lahir baru dari Roh Allah. Dan gambaran yang Tuhan Yesus pakai seharusnya mengajarkan kita mengenai sesuatu yang sangat fundamental yang menggambarkan mengapa karya Roh Kudus itu begitu penting. Gambaran kelahiran ini menggambarkan kepada kita pentingnya
karya kedaulatan dari Roh Kudus Allah jika kita mau dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Menggarisbawahi perkataan agung dari Uskup Agung William Temple, Uskup Agung dari Canterbury bertahun-tahun yang lalu. Dia berkata bahwa satu-satunya yang kita berikan kepada keselamatan kita itu adalah dosa yang membuat keselamatan itu harus dilakukan. Yesus mendetilkan kepada Nikodemus kenapa pelayanan yang berdaulat ini, kelahiran baru dari Roh Kudus, begitu pentingnya. Karena kebutaan rohaninya, karena ikatan atau perbudakan rohaninya, dan karena polusi rohaninya. Yesus berkata kepada Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 3, Nikodemus, kecuali seseorang dilahirkan kembali, dia tidak mungkin akan melihat kerajaan Allah. Dia buta secara rohani. Kita mengingat bagaimana Paulus menggemakan ini. Tidakkah dia lakukan itu di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14? Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kamu tidak mungkin bisa mengertinya, kamu tidak dapat melihat. Dan ini menjadi sangat menarik karena di dalam percakapan dengan Nikodemus ini, tanpa menyadari apa yang dia lakukan, Nikodemus berkata, Yesus, saya tidak dapat melihat. Bukankah menarik bahwa Yesus berkata kepada Nikodemus, kecuali matamu dibukakan oleh Roh Kudus, kamu tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Dan Nikodemus berespon, bagaimana ini mungkin terjadi? Aku tidak dapat melihatnya. Jadi Nikodemus membutuhkan karya Roh Kudus untuk membuat dia menjadi spiritual. Tetapi lebih daripada itu, dia membutuhkan karya Roh Kudus untuk menyelamatkan dia dari ikatan atau perbudakan rohaninya. Jadi Yesus kemudian melanjutkan dan di ayat 5 dengan statement paralel, kecuali seseorang dilahirkan dari air dan roh, dan kemudian dia berkata, dia tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mengapa demikian? Karena kehendaknya itu telah terikat. Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang ditekankan di dalam perjanjian baru berulang-ulang. Kita mati di dalam dosa dan pelanggaran kita. Kita bukan hanya sakit, seakan-akan kalau kita mempunyai keinginan, kita kemudian bisa mengambil obat atau meminum obat. Dikatakan bahwa kita mati, kita tidak bisa berespon, kita tidak mungkin menginginkan masuk ke dalam kerajaan Allah di dalam kondisi natural kita. Dan alasannya adalah seperti yang Yesus jelaskan, karena hati kita sudah terpolusi. Dan hanya ketika kita kemudian dibasuh, baru mata kita akan bisa melihat dan hati kita bisa berespon. Karena itu dia berkata kepada Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 8. Nikodemus, kamu butuh untuk mengerti bahwa seperti angin bertiup kemanapun angin itu inginkan, begitupun juga semua orang yang dilahirkan oleh Roh Allah. Angin bertiup secara berdaulat di luar kontrol kita. Dia melakukan pekerjaannya sendiri. Dan Yesus berkata bahwa hal yang sama dengan karya Roh Allah. Apa yang sangat menarik di sini adalah bahwa Tuhan Yesus yang mengabarkan Injil kepada Nikodemus. Boleh dikatakan seakan-akan Yesus itu mengajarkan kita, jika pekabaran Injil saya membutuhkan Roh Kudus untuk membuat penginjilan itu efektif di dalam kehidupan seseorang seperti Nikodemus, betapa lebih benar untuk pekabaran Injilmu. Di dalam perikop ini, Yesus mengalusikan, menurut saya, kepada Yehezkiel pasal 36. Nah, pada pasal berikutnya di dalam Yehezkiel adalah visi tentang tulang-tulang kering. Dan di sana kita memiliki apa yang Yesus katakan diberikan dalam grafik. Yehezkiel seperti yang kita tahu adalah seorang penginjil, mengkhotbahkan dengan hati kepada tulang-tulang kering, sehingga dia berbicara kepada mereka dan memberitahu mereka untuk hidup.
Dan ketika tidak ada kebangkitan dari kehidupan, dia kemudian berkata, dia diberitahukan tidak, jangan hanya berkhotbah kepada tulang-tulang kering, tetapi berkhotbah ke ruah, ke angin, atau kepada roh tersebut. Dan kemudian roh tersebut datang, angin bertiup, dan kita bisa melihat bahwa keseluruhan tentara dari umat itu berdiri. Betapa ini adalah gambaran yang luar biasa akan kebutuhan kita akan Roh Kudus dalam penginjilan. Jadi pertama-tama, Yesus mengajarkan kita pentingnya pelayanan Roh Kudus di dalam penginjilan kita. Kemudian kedua, perhatikan bahwa apa yang dia katakan mengenai natur daripada pelayanan Roh Kudus. Jika pelayanan dari Roh Kudus adalah sesuatu yang penting bagi penginjilan kita untuk bisa menjadi efektif, apa yang menjadi natur dari pelayanan Roh Kudus? Bagaimana dia melakukannya? Tentu saja ini kemudian berdasar kepada apa yang sudah kita lihat di dalam Yohanes 3. Di mana Roh Kudus melakukannya dengan membuka mata orang-orang buta. Apa yang Yesus lakukan secara literal, Roh Kudus lakukan secara rohani. Dan Paulus berbicara mengenai ini juga di dalam 2 Korintus pasal 4. Walaupun Allah dari zaman ini telah membutakan pemikiran-pemikiran dari mereka yang tidak percaya, Dia telah menerangkan hati kita di dalam kuasa Roh Kudus untuk memberikan kita cahaya dari pengetahuan dan kemuliaan Allah di dalam wajah Yesus Kristus. Dan inilah bagaimana Roh Kudus berkarya. Dia membuka mata kita melihat kebenaran dari Injil, kita melihat kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian ditambahkan kepada ini adalah Dia membebaskan kehendak kita untuk menginginkan keselamatan, untuk menginginkan Kristus. Dan bukankah ini apa yang juga Paulus katakan? Di dalam Efesus pasal 2, kita telah mati di dalam pelanggaran dosa kita tidak mungkin bisa berespon kepada Injil, tetapi Roh Kudus datang. Dan Roh Kudus datang melalui khotbahnya kepada orang-orang Efesus, dan kita yang tadinya mati di dalam pelanggaran dan dosa, Allah bangkitkan dan membuat kita duduk bersama dengan Dia di tempat surgawi bersama dengan Yesus Kristus. Ini adalah apa yang persis Tuhan Yesus lakukan dengan Lazarus. Apa yang Yesus lakukan secara fisik, Roh Kudus lakukan secara rohani. Dengan firman dari Injil, Roh Kudus berkata kepada pendosa-pendosa yang mati, datanglah. Dan kita datang dan hidup. Dan Roh Kudus mentransformasikan juga afeksi kita. Ini adalah salah satu hal yang ajaib dari pertobatan, bukankah demikian? Sebagai buah dari penginjilan kita, pendosa-pendosa yang mati bukan saja tidak menginginkan apa yang mereka inginkan, tetapi pendosa-pendosa yang buta melihat Yesus Kristus. Pendosa-pendosa yang membenci Injil dan Kristus mulai mengasihi Injil dan Kristus. Ini menurut saya apa yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata di dalam Yohanes 3 ayat 15, kecuali kamu lahir dari air dan roh, kamu tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya rasa Dia mengacu kepada janji Yehezkiel tentang apa yang akan terjadi dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia akan mencurahkan air jernih kepada kita dan kita akan menjadi tahir, dan sebagai hasilnya hati kita akan menginginkan hal-hal baru. Dan semuanya ini terjadi ketika Roh Kudus datang dalam kuasanya dan memberikan kesaksian kepada penginjilan dari Injil. Dan kemudian di dalam Injil Yohanes, Yesus membuat lebih jelas persis apa yang terjadi ketika Roh Kudus datang. Ingat bagaimana Dia mengatakannya di dalam pasal 16 ayat 8 sampai 11. Tetapi ketika Roh Kudus datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Dan tentu saja ini merupakan sesuatu yang sangat penting supaya Roh Kudus bisa membawa kita kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita tanpa menyadari mereka membutuhkan seorang Juru Selamat. Dan di sini Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ketika Dia mengirimkan Roh Kudus akan menghasilkan penginsafan akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Sahabat-sahabatku, kita berada di dalam waktu yang sangat terdesak untuk membutuhkan pelayan Roh Kudus sekarang ini. Kita hidup di dunia di mana orang-orang sudah tidak memiliki nuansa mengenai dosa dan kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Saya mau supaya kita memperhatikan kata-kata Yesus di sini bukan hanya merupakan janji tetapi adalah nubuat. Kata-kata ini tergenapi secara literal, bukankah demikian pada hari Pentakosta? Tetapi ketika roh tersebut datang pada Pentakosta, apa yang merupakan hasilnya yang agung? Kita diberitahukan kemudian bahwa orang-orang itu menjadi sangat terharu. Mereka bertobat dari dosa mereka dan mereka berteriak, "Saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan?" Dari kebutuhan mereka dibawa menuju kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, untuk percaya kepada Dia, untuk menemukan bahwa dosa-dosa mereka diampuni dan memulai kehidupan yang baru. Seperti yang saya katakan, ini adalah kebutuhan besar supaya Roh Kudus datang. Kita bisa saja berkhotbah kepada tulang-tulang kering, dan kita bahkan bisa mempunyai pengaruh kepada tulang-tulang kering, tetapi yang tidak bisa kita lakukan adalah menghidupkan tulang-tulang kering dan memberikan daging kepada tulang-tulang tersebut. Hanya angin dari Allah, hanya ruah dari Allah, hanya pneuma dari Allah, hanya roh dari Allah yang dapat melakukan ini. Dan ketika Ia melakukannya, Dia membawa penginsafan akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Dan seperti yang saya katakan, ini adalah kebutuhan besar pada zaman kita. Dan kita ada di sini di September 2020, di mana dunia sekarang sedang dicekam dengan sebuah pandemi. Banyak orang, setidak-tidaknya di dunia saya, yang menjadi sangat khawatir dan takut. Bahkan ada yang menjadi putus asa. Tetapi sedikit sekali ada pertobatan atau penginsafan dari dosa dan kebenaran dan penghakiman. Penyakit secara fisik bisa membawa kita menyadari kebutuhan kita, tetapi hanya Roh Kudus dari Allah yang dapat menghasilkan atau membuat penginjilan kita efektif dengan membuat orang-orang bertobat. Dan ini bukan satu-satunya alasan mengapa kita begitu membutuhkan pelayanan Roh Kudus. Ini adalah salah satu hal yang seharusnya kita doakan bahkan pada saat ini. Jadi kita berpikir tentang pentingnya karya Roh Kudus untuk membuat penginjilan efektif. Kita berpikir mengenai natur daripada karya Roh Kudus yang membuat penginjilan efektif. Dan saya mau kita mulai memikirkan mengenai pesan yang Roh Kudus pakai untuk membuat penginjilan efektif. Apa yang perlu kita katakan? Apa yang perlu kita khotbahkan? Tentu saja kita menemukan ini juga di dalam Yohanes pasal 3. Apakah kata-kata ini adalah kata Yesus kepada Nikodemus atau komentari Rasul Yohanes pada percakapan itu? Ini tidak membuat perbedaan, karena perkataan ini sudah tertanam di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3. Allah begitu mengasihi dunia sehingga Dia memberikan satu-satunya anak yang tunggal supaya siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa tetapi memiliki hidup yang kekal. Ini merupakan hal yang begitu penting bagi kita untuk menyadari, karena apa yang Roh Kudus buat efektif di dalam penginjilan kita adalah pesan yang mulia yang berfokus pada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Dan kemudian juga pada Yohanes pasal 16, Yesus menjelaskan lebih jauh lagi. Ketika Roh Kudus datang untuk menginsafkan dosa dan kebenaran dan penghakiman, Dia berkata Dia akan memuliakan aku. Dia akan meninggikan aku.
Di dalam konteks dari penginsafan akan dosa, maka pertobatan dosa ini ditujukan untuk membawa kita lari kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Dia. Dan ketika saya mengatakan kata-kata ini bukan hanya merupakan janji yang tetap benar untuk hari ini, tetapi ini adalah nubuat yang sudah digenapi secara luar biasa pada hari Pentakosta. Ini adalah hari di mana Roh Kudus datang. Dan kita sering sekali berpikir bahwa khotbah dari Simon Petrus yang dikhotbahkan hari itu adalah khotbah tentang Roh Kudus. Dan memang itu betul. Tetapi sesungguhnya khotbahnya hanya mulai untuk menjelaskan signifikansi dari kedatangan Kristus dengan memberikan kutipan panjang dari pasal 2 Yoel, dan setelah dia mengutip Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, maka kelanjutan dari khotbah itu adalah bukan tentang Roh Kudus. Kelanjutan dari khotbah itu adalah mengenai pesan yang Roh Kudus pakai untuk membuat penginjilan efektif. Dan dia membuat penginjilan efektif sehingga ada 3.000 jiwa yang bertobat hari itu. Apakah pesan tersebut? Itu adalah mengenai Yesus Kristus. Itu adalah mengenai Yesus Kristus sebagai anak Allah, juru selamat yang diperkenan, mengenai kematian dan kebangkitan dan peninggiannya, dan kenyataan bahwa dia adalah Tuhan dan Kristus, dan bahwa pendosa-pendosa yang datang kepada dia akan diampuni dosa mereka, diberikan kehidupan yang baru yang akan berlangsung untuk selama-lamanya. Dan ini pada hari Pentakosta, nubuat Yesus itu tergenapi untuk pertama kalinya. Roh Kudus datang dan memuliakan Tuhan Yesus. Dan ini seharusnya mengajarkan kita bahwa pesan dari Roh Kudus atau pesan yang Roh Kudus suka pakai, pesan tentang Yesus Kristus yang ditunjuk oleh Allah, disalibkan oleh manusia, dibangkitkan dalam kemuliaan, dan memberikan hidup baru melalui Roh Kudus. Saya ingat beberapa tahun yang lalu sebagai seorang mahasiswa, saya diminta pada detik-detik terakhir untuk berkhotbah di gereja yang saya kunjungi sebagai mahasiswa pada suatu minggu malam. Tetapi yang saya ingat, satu-satunya yang saya ingat mengenai khotbah itu adalah saya kemudian mengeksposisi Yesaya pasal 53. Ini adalah nubuat perjanjian lama yang agung mengenai penderitaan dan kematian dan anugerah yang menyelamatkan dan kebangkitan dan buah yang Tuhan Yesus Kristus hasilkan. Saya mempunyai seorang teman yang lebih tua di Theological College pada masa itu, salah satu orang yang sangat saleh dan sederhana yang saya tahu. Dan saya ingat dia datang kepada saya dan dia duduk di bawah peninggian daripada Tuhan Yesus Kristus, dan dia berkata kepada saya dengan sangat lembut, dia berkata, "Engkau tahu Sinclair, Roh Kudus suka memuliakan khotbah tentang Yesus Kristus." Sahabat-sahabatku yang saya kasihi, ini adalah pelajaran yang sudah saya pelajari seumur hidup saya, dan ini adalah pelajaran yang kita perlu pelajari, yaitu khotbah tentang Kristus yang Roh Kudus suka muliakan. Ini adalah prinsip yang sangat besar. Tapi seperti yang kita lihat, ini juga menggarisbawahi dua kebutuhan besar di dalam kehidupan kita. Kebutuhan besar untuk menjadi orang seperti Simon Petrus dan yang lain yang dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan juga menjadi orang seperti Simon Petrus yang dipenuhi dengan pengenalan akan Yesus Kristus dan ambisi yang menyala untuk mengkhotbahkan Yesus Kristus. Sekarang sahabat-sahabatku, saya mengatakan bahwa ini adalah kebutuhan yang besar, dan saya tidak bisa berbicara untuk konteks saudara, hanya untuk konteks saya. Di dalam waktu kami dan di dalam zaman kami, di dalam tempat kami di dunia barat, kami mempunyai orang-orang yang sangat mampu untuk berkhotbah, tetapi khotbah-khotbah mereka tidak selalu penuh dengan pribadi dan karya daripada Tuhan Yesus Kristus.
Tidak dikarakteristikkan dengan kemampuan untuk berkata seperti apa yang Paulus katakan, kami mengkhotbahkan Kristus, kami memproklamirkan Dia. Ada khotbah, betul ada khotbah, bahkan khotbah dari Alkitab, yaitu mengenai Yesus. Tetapi apa yang para rasul lakukan adalah mengkhotbahkan Yesus untuk memproklamirkan juru selamat yang hidup, yang telah bangkit. Yesus yang sejati, supaya orang-orang yang kemudian bertobat dari dosa mereka dapat tahu bahwa mereka bukan saja menghadiri untuk mendengar seri kebenaran yang harus mereka percayai, tetapi bahwa mereka perlu datang kepada suatu pribadi yang dapat menyelamatkan mereka. Karena hanya kalau kita memberikan Yesus Kristus mampu untuk menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia, kita benar-benar baru memproklamirkan Kristus. Jadi betul banyak sekali khotbah yang baik tetapi tidak selalu penuh dengan Kristus, dan banyak sekali eksposisi Alkitab yang baik tetapi tidak selalu penuh dengan Roh Kudus. Dan disinilah tantangan tersebut. Ketika kita memikirkan tentang pelayanan Kristus dan penginjilan kita, ini menantang kita untuk menjadi seperti pelayan-pelayan Injil yang Roh Kudus suka pakai dalam penginjilan. Pekerjaan penginjilan ini boleh dikatakan seperti pekerjaan seorang dokter bedah di dalam ruang operasi, di mana apa yang dibutuhkan dokter bedah itu adalah supaya asistennya bisa memberikan kepada dia alat-alat yang dia butuhkan supaya dia dapat melakukan pembedahan atau operasi tersebut. Dan inilah alat-alat yang Roh Kudus butuhkan sebagai dokter bedah ilahi untuk melakukan operasinya, untuk menginsafkan dan mempertobatkan, melahirbarukan dan mentransformasikan, untuk membukakan mata-mata yang buta dan mencairkan hati-hati yang keras, untuk membersihkan hati-hati yang kotor. Dia mencari mereka yang mengenal Kristus dan mengenal Alkitab. Dia mencari mereka yang dapat mengkhotbahkan Kristus dan kepenuhan daripada penyelamatannya. Dia mencari mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan kuasa transformasinya. Jadi sahabat-sahabatku, marilah kita rindu untuk menjadi pembicara-pembicara seperti itu. Dan ini adalah jalan daripada hidup kita untuk melakukan penginjilan yang efektif. Kebutuhan akan karya Roh Kudus, natur daripada karya Roh Kudus, dan pesan dan orang yang Roh Kudus suka pakai untuk membuat karyanya efektif. Jadi semoga kamu dan saya semakin menjadi seperti demikian ketika Roh Kudus bekerja di dalam zaman kita, dan kiranya karyanya bisa terlihat secara dahsyat melalui pelayanan kita, dan kiranya Allah memberkati kamu dimanapun kamu ada, supaya kamu bisa menjadi pelayan Injil penuh dengan Kristus dan penuh dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, materaikanlah firman-Mu pada hati kami, dan gerakkan hati-hati ini untuk mencari Yesus Kristus semakin lagi untuk diri kami, dan juga kerinduan untuk berbagi mengenai Dia secara lebih efektif di dalam pelayanan kami dan di dalam khotbah kami dengan dunia yang hilang dan sekarat ini. Dan kami berdoa ini di dalam nama Yesus. Amin.